Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Juandira dengan NPM 2117051012 dari kelas A, Prodi S1 Ilmu Komputer. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal sebagaimana yang telah disebutkan di video untuk tugas UTS. Di sini saya akan menjelaskan dua hal. Yang pertama adalah bagaimana proses komputer menampilkan inputan dari keyboard ke layar, dan yang kedua saya akan menjelaskan tentang operasi aritmatika atau ALU-test. Jadi di sini saya sudah ada model CPU 8 bit Pyramus. Jadi kita akan mencoba untuk jalankan ini dulu. Yang pertama kita klik start dan lalu kita beralih ke simulate. Pastikan tick frekuensinya sudah di 4,1 kHz dan ticksnya enable. Nah, nanti akan muncul bitmap yang akan membentuk tulisan Logisim 8 bit CPU, dan nantinya di sini akan ada beberapa pilihan. Kalau nggak salah ada 6 pilihan. Ada ALU tester, show register contents, dan lain-lain. Nah, karena yang pertama saya akan menjelaskan tentang proses komputer menampilkan inputan dari keyboard ke layar, jadi saya akan mencoba untuk pilih yang opsi 4, yaitu text editor. Kita akan ketikkan 4 di sini. Nah, di sini akan muncul seperti ini, lalu ada opsi-opsi lagi, dan di sini kita pilih yang 2 untuk menambah file baru ya. Lalu kita file numbernya 1, dan di sini saya akan mengetikkan nama saya sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang proses komputer menampilkan inputan. Mungkin saya akan menjelaskannya untuk lebih jelasnya di sini. Nah, misal kita mengetikkan sesuatu di keyboard, misal kita mengetikkan huruf A besar, lalu perintah atau ketikan kita tadi akan diteruskan ke keyboard prosesor ini. Misal kita mengetik A besar, di sini akan diteruskan dan diubah menjadi biner, di mana biner dari A besar itu adalah 100 01 sebagaimana bisa dilihat di tabel ASCII ini ya. Lalu tadi kan sudah diteruskan ke keyboard controller. Bukan hanya ke keyboard controller, dari perintah dari keyboard ini akan diteruskan ke RAM juga. Nah, tadi ketika sudah di keyboard controller ini diubah menjadi biner, lalu akan diteruskan ke interrupt controller, dan di sini perintah itu akan difokuskan dan akan menghasilkan perintah baru. Lalu dari interrupt controller ini akan diteruskan ke CPU atau prosesor, di mana CPU atau prosesor ini memiliki 3 komponen, yaitu adalah control unit yang merupakan otak dari CPU atau prosesor, dan lalu ada ALU dan juga register. Nah, perintah tadi itu akan masuk ke control unit, lalu akan diteruskan ke ALU, dan jika ada operasi aritmatika itu akan diselesaikan di ALU ini, lalu akan diteruskan ke register dan disimpan sementara. Lalu dari register ini akan dikembalikan lagi, sehingga nanti dari prosesor atau CPU ini akan diteruskan ke cache, dan selanjutnya akan diteruskan ke ROM BIOS. Nah, di ROM BIOS ini yang tadinya perintah berupa kode biner yang A besar itu akan diubah lagi ke perintah awal. Misal tadi kan kita mengetikkan A besar, jadi akan diubah lagi dari kode biner jadi ke huruf A besar. Lalu dari ROM BIOS ini akan diteruskan ke keyboard controller untuk mencocokkan apakah inputan yang tadi dari keyboard itu sama dengan hasil yang di ROM BIOS ini. Nah, kalau sudah sama, itu akan dikembalikan lagi ke ROM BIOS, lalu dari ROM BIOS ini akan diteruskan ke RAM, di mana RAM ini adalah tempat penyimpanan, lalu dari RAM ini akan diteruskan sehingga nanti akan tampil di layar. Lanjut. Itu tadi penjelasan tentang bagaimana proses komputer menampilkan inputan dari keyboard ke layar. Lalu sekarang kita akan beralih ke soal kedua. Ini kita reset dulu.
Yang kedua ini saya akan menjelaskan tentang operasi aritmatika atau ALU test. Nah, di sini nanti kita akan pilih opsi pertama, yaitu ALU tester. Kita masukkan 1. Nanti dia akan berubah seperti ini bitmapnya, jadi membentuk ALU seperti ini. Nah, di sini nanti kita akan diminta untuk memasukkan nilai dari A dan B. Jadi formatnya adalah AABB. Jadi misal kita ketikkan 2345. Jadi A-nya itu nilainya adalah 23 dan B-nya itu adalah si 45. Nah, di sini dia sedang loading, akan menampilkan hasil dari operasi aritmatika, ada AND, OR, XOR, NOR, ADD, dan SUB. Nah, di sini sudah tampil. Saya akan menjelaskan sedikit tentang AND, OR, XOR seperti itu. Jadi kalau misalnya AND ini kan kita sudah tahu bahwa nilainya itu akan bernilai 0 itu jika ada 0 di salah satu ininya, A atau B-nya ini adalah 0. Jadi di sini 0 ketemu 0, ini adalah hasilnya 0, 0 ketemu 1. Nah, ini kan 0 ketemu dengan beberapa pun pasti hasilnya 0. Lalu di sini ada 0, 1, 0, hasilnya 0, 0, 0 ini hasilnya 0, dan seterusnya. Jadi ini adalah hasilnya. Nah, kita akan mencoba ini kita ketik yang 8 bit ALU ini. Nah, di sini kita akan mencoba tadi kita masukkan kode biner dari A, di mana kode biner itu ada kode biner A itu tadi adalah ini adalah 1, lalu di sini 1, 1. Lalu untuk B itu adalah 1, 101, 101. Nah, di sini yang pertama itu adalah operasi AND, ya, di mana binernya itu adalah 000. Nah, hasilnya adalah 1. Hasilnya di sini adalah 1, di mana heksadesimalnya adalah 1 ya. Nah, lanjut kita akan ke operasi OR, di mana OR itu adalah nilainya 1. Jadi kita buat di sini menjadi 1. Nah, hasilnya adalah 011. Hasilnya adalah 0110, 0111, di mana heksadesimalnya adalah 67. Lalu kita akan beralih ke XOR, di mana XOR ini binernya adalah 2. Jadi kita akan ubah di sini jadi 2. Nah, XOR ini nanti ini akan berubah lagi menjadi 011, 00, 110, di mana heksadesimal dari XOR-nya berarti adalah 66. Lalu ini kita akan beralih ke NOR. NOR itu binernya adalah 3, jadi kita akan ubah ini menjadi 011. Nah, ini adalah hasilnya. Hasilnya adalah 10, 01, 1000, yang dimana ini heksadesimalnya adalah 98. Lalu untuk add itu binernya adalah 4, jadi di sini kita akan jadi 4. Nah, ini sudah muncul biner dari biner dari add ini adalah 011, 01, 100, di mana ini adalah heksadesimalnya adalah 68, dan terakhir adalah sub, di mana sub itu adalah 7. Jadi kita akan di sini 3. Jadi ini hasilnya adalah 1101 1110. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.